perintah agama, dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan haqqa hamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamul abidin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa TVRI Jawa Timur yang semoga dan senantiasa penuh dengan lapis-lapis keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Menikmati karunia Allah di kesempatan kali ini masih bisa dipertemukan dengan sebuah program dari TVRI Jawa Timur yang sungguh sangat memberikan kebaikan-kebaikan, wabil khusus terutama kepada para remaja, para pemuda, dan juga tentunya para adik-adik. Yaitu kita berada di sebuah program, yaitu As-Salam, Ayo Sinau Agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita di studio dari beberapa teman-teman, khususnya di sini sekolah-sekolah yang ada di sekitaran kota Surabaya. Baik, pada kesempatan kali ini di program As-Salam kita akan membahas, membincangkan, sharing tentang sebuah tema yaitu generasi cerdas. Bersama tentunya ada 10 sekolah yang sudah saat ini hadir di studio TVRI Jawa Timur. Mari kita sapa dan kita kenalan sejenak dengan beberapa teman-teman yang sudah hadir di sini. Baik, yang pertama dari Majelis Taklim SMA Negeri 4 yang berlokasi di Jalan Prof. Mustopo nomor 4 Surabaya, dipimpin oleh Ibu Tri Wahyu Liswati MPD. Kita sapa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, yang di depan teman-teman putri, yang di belakang, wah, yang belakang itu cukup besar juga ya, sehingga tampak sekali gagahnya. Baik, silahkan. Yang kedua sudah hadir di depan saya, Masya Allah, adik-adik yang cantik, yang tampan ini dari MTS Al-Ikhlas yang beralamatkan Jalan Dukuh Langkir, Gang Masjid 4 nomor 81 Surabaya, di mana dipimpin oleh Ibu Hajah Musdalifah SPD MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kompak sekali. Silahkan duduk kembali adik-adik. Berikutnya yang ketiga yaitu dari SMP Muhammadiyah 3 Jalan Plemahan 7 nomor 14 Surabaya, dipimpin oleh Ibu Maria Ellen Veronica MPD. Saya sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami persilahkan duduk kembali. Berikutnya dari ini yang gagah-gagah ini, Masya Allah, berjas yang di depan saya. Dari mana, Dek? SMP Muhammadiyah 7 Jalan Dupak Jaya 5 nomor 49 sampai 53 Surabaya, dipimpin oleh Bapak Imam Sapari SHI MPDI. Saya sapa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, silahkan kembali.
Berikutnya ini dari SMA Takmiriyah, benar? Masya Allah, hijau-hijau, menyala sekali. Yang beralamatkan di Jalan Indrapura nomor 2 Surabaya, di mana dipimpin oleh Bapak Muhammad Ramadan SSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, berikutnya dari SMP Muhammadiyah 11, Jalan Dupak Bangunsari nomor 50 sampai 54 Surabaya, dipimpin oleh Bapak Arif Himawan, SPD IMPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, silahkan adik-adik. Dan yang terakhir tidak kalah yaitu dari SMP Wahid Hasim 4, Jalan Kawatan 6 nomor 17 sampai 22 Surabaya, di mana pimpinan adalah Ibu Camala Kurniawati SPD. Saya sapa teman-teman dari SMP Wahid Hasim 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, silahkan kembali. Baik, para pemirsa TVRI Jawa Timur dan juga seluruh adik-adik yang saat ini berada di studio TVRI Jawa Timur. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang generasi cerdas dalam program A-Salam. Ayo. Alhamdulillah. Baik, saya awali terlebih dahulu generasi cerdas. Ketika kita berbicara tentang cerdas, maka ada yang hampir sama kata-katanya, yaitu pintar. Jadi kalau saya tanya sama adik-adik, cerdas sama pintar sama apa beda? Sama. Sama, pintar dengan cerdas sama. Tetapi cerdas di sini, Ustadz ingin menyampaikan menurut definisi yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dahu. Orang yang cerdas itu kata Rasulullah ada dua hal. Satu, mereka yang mengetahui kemampuannya, skillnya, potensinya. Tidak cukup di situ, dan dia melakukan semua kebaikan dari potensi ini untuk diarahkan untuk kehidupan dia di masa depan yang lebih depan dari masa depan. Kira-kira masa apa itu? Akhirat. Jadi definisi cerdas kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mereka yang mengetahui potensi, kemampuan, skillnya, di mana ini nanti dipakai untuk ke arah kehidupan kita di akhirat. Tentunya kita berharap nantinya di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lalu apa sedikit perbedaan dengan pintar? Kalau kita mengetahui ada orang yang dikatakan cerdas karena dia selalu menggunakan akal. Tapi ada juga mereka yang menggunakan akal tapi bukan untuk sebuah kebaikan. Ini bukan orang pintar, bukan orang cerdas. Maka kata seorang ulama, Ibnu Rajab Al-Hambali, itu berucap indah sekali kalimatnya adik-adik. Mereka yang cerdas adalah mereka yang menggunakan akalnya untuk sebuah kebaikan tanpa melanggar aturan. Mereka menggunakan akalnya digunakan untuk kebaikan tetapi dengan cara tidak melanggar aturan. Kira-kira kalau kebalikannya pernah ngelihat enggak realita kejadian fenomena ada anak remaja dia cerdas tapi dia gunakan kecerdasan itu untuk keburukan dan tentunya dengan cara yang buruk. Kira-kira pernah melihat apa enggak? Pasti pernah. Contoh, pencuri. Kira-kira pencuri ini kalau mau mencuri, dia mikir dulu apa enggak? Mikir, kapan waktu yang pas untuk mencuri. Kemudian bagaimana cara mencuri yang baik, dalam artian baik ini kemudian tidak diketahui oleh yang di rumah. Bagaimana kemudian harus melarikan barang curiannya. Mereka pasti menggunakan akal.
Tetapi akal ini dipakai untuk yang tidak baik. Nah, ini yang dikatakan cerdas, pintar yang melanggar aturan. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah generasi cerdas. Apa generasi cerdas? Generasi yang menggunakan potensi paling baik yaitu akal untuk sebuah kebaikan. Baik, kita mulai teman-teman. Begini, saya bertanya kepada teman-teman di sini. Adik dulu yang depan ya. Orang yang berakal, berarti orang yang punya akal, pintar dalam berpikir. Kira-kira satu kata untuk orang yang berakal. Adik siapa? Rafif. Oh ya, adik Rafif. Satu kata untuk orang yang berakal. Apakah itu cerdas, pintar atau yang lain? Silahkan. Satu kata saja, jangan banyak kata. Saya makanya minta ke teman-teman cowok. Kalau ke teman-teman putri biasanya banyak katanya, Adik. Gitu ya. Kalau adik-adik yang putra, satu kata untuk orang yang berakal. Satu kata, terserah. Cerdas, pintar atau apa, silakan. Dari SMA Takmiriyah. Oke, silakan. Ada? Belum ada? Oh, belum ada. Dari mbaknya ada satu kata untuk kata pintar. Mohon maaf, kata yang berakal. Satu kata saja mbak ya, jangan satu paragraf. Apa? Orang sukses. Orang sukses. Saya minta satu kata, muncul dua kata. Itulah perempuan ya. Sangat kita maklumi. Kenapa? Karena konon kisah kemampuan bahasanya itu paling banyak dibandingkan yang putra. Maka kata CEREWET lebih kepada putri atau putra? Oh, terima kasih atas pengakuannya. Baik, orang yang sukses, orang yang berakal, orang yang sukses, saya sepakat. Cuma ingin saya sampaikan teman-teman di sini, orang yang generasi cerdas, generasi yang menggunakan daya akalnya disesuaikan dengan aturan yang sudah ada. Bukan disesuaikan dengan ketika dia melihat realita, dia melihat fenomena, dia melihat kejadian, kejadian itu yang diikutin. Wih, dia kok keren ya? Kok banyak punya duit ya? Kok dia kemudian sukses? Langsung diikutin. Tanpa harus dia tahu caranya bagaimana sukses, caranya bagaimana dia dapat harta itu, caranya bagaimana dia dapat nilai itu. Pokoknya aku harus sukses seperti dia. Berarti orang ini hanya melihat realita. Tanpa melihat aturan. Ternyata setelah kembali ke aturan, oh ternyata dia dapat uang banyak, sukses dapat jabatan dengan cara yang jelek, tidak baik. Berarti kalau kita perhatikan, maaf adik-adik yang kalau Ustadz nanya nih, kan kalau ujian itu pasti ada dua cara menjawab ujian. Dengan cara yang baik dan dengan cara yang apa itu yang buruk? Kok bisa jawab? Ini berdasarkan pengetahuan atau pengalaman? Ya. Ada yang cara menjawab yang baik, ada yang buruk. Semuanya pasti ada baik, ada buruk. Dalam surat Al-Balad dikatakan wahadainahun najdain. Aku tunjukkan dua jalan, baik dan buruk. Kita diminta untuk memilih. Nah, yang Ustadz tanyakan di sini adalah ketika adik-adik melihat ada sebuah fenomena, kejadian, itu kan tampak oleh mata, diterima oleh akal. Akhirnya kita sukai. Tapi ternyata setelah kita kembalikan kepada aturan Allah, keren ya dia, dalam satu pekan itu bisa menjawab soal dan nilainya 100. Ketika kita lihat ke aturannya, ternyata aturannya dia melanggar aturan menjawab. Ternyata dia mencontek. Pertanyaannya Ustadz, kita dalam hidup ini, Dik, kita menilainya itu pakai aturan atau pakai realita? Aturan apa realita? Aturan. Maka jangan langsung seneng dengan itu. Jangan langsung kemudian percaya dengan itu. Bahkan jangan langsung pingin meniru yang dilakukan orang yang itu. Sebelum kita tahu yang dilakukan itu melanggar atau tidakkah dengan aturan. Dan orang cerdas itu kembali lagi selalu menggunakan akalnya sesuai dengan aturan-aturan Allah. Salah satu ayatnya coba kita dengarkan yang dibacakan oleh
teman kita, yaitu surat Ar-Ra'd ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Kita dengarkan. Dinyalakan? Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kama huwa a'ma. Innama yatadhakkarul ulul albab. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yaquddunal mitsaq. Sadaqallahul azim. Ya, terjemahannya? Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran, yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, terima kasih adik-adik. Surat yang ke-13 Ar-Ra'd tadi menunjukkan orang yang punya akal, orang yang punya kecerdasan. Apa kata Allah di situ? Mereka yang dikatakan ulul albab, orang yang pintar itu, orang yang cerdas, yang punya akal itu adalah orang yang satu. Dia selalu memegang dengan aturan-aturan Allah, janji-janjinya Allah. Wala yang kudunal misak, dan tidak merusak aturan-aturan Allah itu. Berarti orang yang berakal itu menggunakan segala kebaikannya dengan cara yang baik, dengan aturan yang baik. Itu orang yang berakal. Bukan kemudian asal ngawur saja. Contoh, adik-adik 4 tambah 4 berapa? 8. Bisa nggak 4 tambah 4 jadi 10? Bisa kalau dia melanggar aturan. Misal saya nanya, Dek 4 tambah 4 berapa? 8. Saya jawab, enggak Dek 10. Loh kok bisa Pak Ustadz 10? Soalnya ditambah lagi 2. Nah, kata 2 muncul setelahnya. Ini kan sebenarnya melanggar sisi aturan-aturan dalam kita memberikan penilaian. Maka pesannya Ustadz, kalau adik-adik ingin memahami semua pesan-pesannya Allah, maka fahami dengan akal yang disesuaikan dengan aturan Allah. Kalau ingin sukses, aturannya apa aturan Allah? 1, banyakin ibadah. Yang kedua, berusaha. Ini aturannya Allah. Tapi ada orang yang sukses, tapi nggak pakai ini, nggak pakai ibadah, nggak pakai berusaha. Maaf, beribu maaf. Dulu sempat ada fenomena crazy. Kok tahu adik? Masih kecil sudah tahu istilah itu ya. Akhirnya ada yang salah, aturannya dilanggar. Apa yang terjadi? Akhirnya kemudian ada yang Nah itu. Maka wilayah ini kalau adik-adik disuruh milih, seneng nggak melihat mereka? Sekali berdonasi berapa? Ada yang tahu? Miliaran-miliaran. Sekali memberikan sedekah, miliaran-miliaran. Tapi ternyata setelah ditelusuri, mereka melakukan sesuatu yang salah. Nah ini yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya mengajak generasi adik-adik ini yang saat ini dikenal dengan, kalau di dalam bahasa Islam itu akil apa Dik? Balik. Apa itu? Akil balik. Usia adik-adik SMP ini sudah mulai pada titik akil balik. Akil berakal, balik sudah mau sampai. Maka orang yang berakal, orang yang akil balik menunjukkan orang ini mulai kecerdasannya itu nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka kembali lagi Ustadz ingin mengajak adik-adik kalau pingin dikatakan orang yang cerdas, ikutin aturan Allah, jangan mengikutin realita. Ustadz buktikan. Dik, kita hidup ini
biasanya kan standar menilainya pakai realita. Ih, enak ya dia. Sudah gak tahu sobo masjid, gak tahu kerja, tapi rezekine kok tahu? Dan orang yang seperti ini kan ada. Dia nggak pernah ke masjid, nggak pernah beribadah, nggak pernah bekerja, tapi rezekinya lancar. Orangnya ada, kita tahu orangnya, bahkan tetangga kita. Akhirnya kita tertarik. Loh kok enak ya jadi seperti itu. Nggak perlu ibadah, nggak perlu bekerja, tapi rezekinya lancar. Nggak perlu ibadah, nggak perlu kemudian belajar, tapi nilainya baik. Tertarik kita. Tapi apakah benar yang seperti itu penilaiannya menggunakan sebuah kata-kata realita? Belum tentu. Kenapa? Kita bahas lagi setelah pariwara berikut ini. Assalam, assalam di TVRI Jawa Timur. Assalam. Alhamdulillah pemirsa TVRI Jawa Timur yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di program Assalam. Alhamdulillah. Baik, kita melanjutkan kembali adik-adik. Yang ingin Ustadz tegaskan di sini adalah anak remaja, anak muda. Biasanya dia menggunakan standar untuk menilai kehidupan ini dengan akalnya. Yang Ustadz minta memilih dengan aturan atau dengan realita. Nah, kebanyakan anak remaja itu biasanya ngelihat realita keren maka akan ditiru. Tapi apakah seperti itu? Tadi sudah kita bahas. Cuma Ustadz ingin menegaskan. Kalau misalnya menurut Mbak dari SMA Negeri 4 Surabaya, memilih mana Mbak standar penilaian kehidupan pakai aturankah atau pakai realita? Saya memilih memakai aturan karena aturan itu jelas dan objektif, sedangkan realita itu subjektif dan berbeda-beda. Oh, tiap orang karena realitanya berbeda-beda. Teman kita memilih aturan. Kenapa? Karena pasti aturan itu. Maka sekarang kita mencoba untuk menangkap pesan Allah itu apa dari sebuah aturan. Begini contohnya, teman-teman adik-adik yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh gini. Analoginya ya, kita ikut aturan atau ikut realita. Misal gini, kalau orang lompat dari lantai 30 berarti tinggi. Kira-kira aturannya Allah orang ini apa? Mati. Ya, bunuh diri memang. Ya, bunuh diri. Lompat, aturannya Allah apa? Mati. Ada 5 orang di atas gedung. Lompat 1. Apa tadi aturannya? Mati. Orang kedua lompat. Apa aturannya? Mati. Agak-agak beda, Dik. Kalau yang pertama mati, yang kedua mate. Ya. Yang ketiga, aturannya Allah apa kalau dia lompat di lantai 30? Meninggal. Yang agak-agak ekstrim dikit lah, bongko. Loh iya, katanya itu ada parikannya, Dik. Kalau mati itu nikmatnya wis ganti. Nikmatnya di dunia diganti, nikmat di akhirat. Kalau mate, nikmatnya wis kan tahu itu ya. Kalau bongko, diobong nang. Oh kan tahu juga ya. Nah menariknya yang keempat itu lompat hidup. Dan itu tampak nyata, valid, realitanya seperti itu. Dada, saya hidup. Pertanyaan saya, kalau ada orang tetap hidup lompat dari lantai 30, maka dia dikenal dengan sebuah kejadian yang viral. Ini menjadi orang yang viral. Kalau orang yang viral biasanya akan rame. Rame, dia namanya terkenal, bahkan nanti ininya banyak. Apa yang terjadi? Dia dapat kebaikan-kebaikan dari viralnya, duit macam-macam. Pertanyaan saya sederhana. Nomor 1, 2, 3, ikutin aturan Allah, mati semuanya. Nomor 4, hidup, realitanya ada. Pertanyaannya Ustadz, yang nomor 5, tinggal nomor 5. Siapa? Adik-adik. Pertanyaan Ustadz, adik lompat apa enggak? Kenapa? Ada yang hidup loh, ada yang hidup. Ada yang hidup, itu rame itu pasti. Terkenal nanti, famous Dik. Enggak pingin jadi orang terkenal, ayo jujur. Masa di TikTok itu rame pingin terkenal. Di Instagram juga rame pingin terkenal. Kalau adik ikut realita berarti adik lompat karena berharap bisa hidup. Tapi karena adik pakai logika, pakai akal dengan mengikuti aturan Allah, maka pasti adik tidak mau
lompat. Itulah sisi-sisi kita mau nggak mau pasti akan dibawa ke ranah kita ikut aturan Allah. Karena apa? Pasti membawa satu kebaikan, dua keselamatan. Maka kalau aturan Allah ada dua, kalau tidak perintah yaitu larangan. Kira-kira mana yang paling banyak? Perintah apa larangan? Semuanya jadi satu. Tapi khusus para remaja yang biasanya dilanggar yang mana? Oh, kok beda pendapat ini ya? Yang biasanya dilanggar oleh anak-anak remaja? Dua-duanya perintah dan larangan. Tapi menurut riset biasanya larangan yang paling banyak dilanggar. Tapi ketahuilah adik-adikku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aturan Allah itu bukan untuk membuat kita seperti di penjara, tetapi aturan Allah sebenarnya untuk menyelamatkan kehidupan kita. Karena setiap aturan-aturan dimanapun, mau rambu-rambu, mau yang lain, pasti menghasilkan sebuah keselamatan. Contoh, Islam dikit-dikit melarang. Nggak boleh ini, nggak boleh ini. Yang perempuan kalau sudah ini harus seperti ini, jangan seperti ini. Yang laki-laki jangan tonton yang seperti ini haram dan lain sebagainya. Banyak perintah, banyak larangan. Suatu saat Ustaz ditanya oleh saudara kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Kenapa dalam Islam banyak larangan? Ustaz jawab, karena aturan itu menyelamatkan kita. Loh kok bisa? Maka Ustaz kasih analogi. Adik-adik kalau ke Malang, mau naik ke atas, batu naik ke atas, jalan ke atas itu berkeleyak-keleyak, tahu? Kanan jalan ada apa? Jurang. Jalan jurang, di tengah-tengahnya ada apa? Pagar pembatas. Pagar pembatas ini lebih pada perintah atau larangan? Larangan, jangan duduk, jangan berdiri di situ, jangan. Nah pertanyaannya, kenapa ada pagar pembatas? Kenapa ada larangan? Maka tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan. Maka ketahuilah kalau kita mau berpikir dengan logika akal yang baik, saat Allah membuat aturan kehidupan ini, pasti ujung-ujungnya untuk keselamatan. Nah kalau adik disuruh milih, pingin selamat apa tidak? Jawabannya pasti pingin selamat. Adik-adikku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kembali lagi, kecerdasan ini dipakai dengan aturan Allah pasti akan membawa kepada kebaikan. Nah, caranya sederhana. Apa? Gunakan yang namanya akal kita untuk mendalami ilmu-ilmunya Allah. Bukan hanya difahami, tapi didapatkan pesannya, didalami makna pesannya, agar pesannya Allah itu sampai. Ustaz buktikan. Kita biasanya hanya tahu terjemahan, hanya tahu kalimat, hanya tahu redaksi saja. Tapi pesannya terkadang kita lupakan. Ustaz buktikan. Ya meskipun Ustaz tahu ini masih usia belia, tapi kayaknya pengetahuan kalian tinggi kayaknya ya. Ustaz kasih contoh bukti seperti ini. Contoh rumah tangga. Misal ini. Ada seorang istri bilang sama suaminya, "Papa, handphone ini bagus ya." Pertanyaannya Ustaz, ini kalimat apa? Soal bahasa Indonesia. "Papa, jam tangan ini bagus ya," kata seorang istri ke suaminya. Pilihan gandanya adalah kalimat ini A, kalimat tanya. B, kalimat informasi. C, kalimat minta dibelikan. Kok tahu adik-adik? Ini urusan rumah tangga loh Dek ini Dek. Apa Dek? Kalimat apa? Kalimat minta. Kalau pakai bahasa yang baku dalam bahasa Indonesia, kalimat minta bagaimana? Saya minta tolong dibelikan handphone ini wahai suamiku. Tapi ini bukan kalimat minta, ini sebenarnya kalimat informasi. Tetapi pesannya bukan informasi, pesannya minta. Maka yang paling penting dari kalimat-kalimat itu adalah pesan. Maka coba kita perhatikan pesannya Allah. Pada surat Al-Mujadilah, surat yang ke-58, ayat yang ke-11. Pesannya coba kita perhatikan. Kami persilakan kepada sahabat kita yang sudah mendapatkan tugas. Dipersilakan surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير Sadaqallahul azim. Ya, silakan terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapanglah, niscaya memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman. Ya, cukup Mbak. Silahkan duduk. Ya, pada surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, tentunya diawali dengan beriman. Cuma kita kalau berbicara ilmu, berarti tidak cukup hanya satu pemahaman. Tidak cukup hanya yang tampak saja, tapi yang dalamnya harus kita pahami. Kalau bahasa Ustaz tadi, pahami pesannya. Saya ulangi lagi, yang paling mendalam dari apa yang Allah sampaikan, Rasulullah contohkan, itu adalah pesannya. Maka akal digunakan untuk berpikir, untuk menangkap pesannya. Tidak berhenti, tidak puas di yang tampaknya saja. Contoh dari ayat ini tadi. Di sini ada kata-kata majalis. Kalau teman-teman dari misalnya SMA Takmiriyah atau teman-teman yang belajar bahasa Arab, majlis artinya perkumpulan atau himpunan. Menariknya dalam bahasa Arab ada jamaah yang juga artinya kumpulan. Jadi kalau untuk kumpulan ada jamaah, ada majelis. Artinya kumpulan. Loh kok sama? Padahal dua kata yang berbeda. Contoh yang lain, adik-adik pasti pernah mendengar. Sakinah artinya tenang, tentram. Tumakninah artinya tenang dan tentram. Loh kok aneh? Dua kata bahasa Arab diartikan cuma satu. Sakinah, tenang. Tumakninah, tenang. Padahal ini berbeda pesannya. Kok bisa berbeda? Contoh, adik-adik, biasanya kata sakinah dipakai dalam konteks pembicaraan apa? Keluarga apa ibadah? Keluarga. Kalau tumakninah? Ibadah. Pernah nggak dengar kalimat seperti ini? Wih bro, Arab nikah tawakmu. Masya Allah, saya doakan semoga menjadi keluarga tumakninah. Pernah dengar kalimat ini? Enggak pernah. Contoh adik-adik disuruh sama orang tua. Ayo Tanak, tolong sholatnya itu yang sakinah, mawaddah, warohmah. Pernah? Enggak. Kenapa kok enggak bisa dipakai di antara kalimat yang berbeda? Karena maknanya berbeda. Sakinah itu ketenangan yang didapatkan dari masalah. Kalau tumakninah, ketenangan yang didapatkan dari pemahaman. Sama halnya dengan majelis sama jamaah. Kalau jamaah itu kumpulan yang diminta saling mengenal. Kalau majelis kumpulan yang suatu saat nanti dinaikkan derajatnya oleh Allah. Kok bisa? Contoh, di bahasa Arabnya duduk apa? Ijlis, jalasa. Jalasa artinya duduk. Menariknya dalam bahasa Arab ada qo'ada yang artinya duduk. Qo'ada duduk, jalasa duduk. Lalu apa bedanya? Ternyata ada perbedaan. Adik tadi bilang apa? Ijlis. Berarti silakan duduk.
Kalau arti ijlis itu posisinya, misal nih, saya di bawah lesehan, disuruh duduk, ijlis, maka saya bangkit. Bangkit kemudian duduk. Sebelumnya saya di lesehan, lalu kemudian saya bangkit, saya duduk. Berarti posisinya saya dari mana ke mana? Dari bawah ke atas, itu pakai jalasa. Tapi kalau posisinya kok ada, saya lagi berdiri, adik-adik nyuruh saya duduk. Pak Ustadz, duduk. Maka saya duduk. Berarti posisinya dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Kalau jalasa? Dari bawah ke atas. Itu bedanya. Makanya kenapa di ayat tadi dikatakan majalis. Atau kita kenal dengan majelis ilmu. Nggak pernah pakai jamaah ilmu, itu nggak pernah ada. Maksudnya apa? Adik-adik yang saat ini berada di sebuah acara majelis ilmu yang bernama As-Salam ini, yakinlah suatu saat akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah saat ini, apakah besok, apakah lusa, apakah nanti saat adik mungkin mau selesai dari sekolah masing-masing. Maka adik-adik semangatlah untuk bermajelis ilmu, kita gunakan akal kita untuk memahami pesan-pesannya Allah. Kita belajar lagi mendalami pesan-pesannya Allah. Ada apa yang ada di rahasia pesan Allah, baik dari Al-Quran ataukah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Assalam, assalam di TVRI Jawa Timur. Assalam. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa TVRI Jawa Timur, kita kembali lagi di program As-Salam. Ayo sinau agama Islam. Di sini kita akan membincangkan dalam tanya jawab ya adik-adik terkait dengan tema kita generasi cerdas. Tadi di depan sudah Ustaz sampaikan potensi akal kita gunakan untuk memahami pesannya, tidak cukup di wilayah luar saja tapi lebih dalam lagi. Karena kalau kita hanya di luarnya saja, kita khawatir nanti salah dalam menangkap pesan. Padahal itu yang paling penting. Contoh sebelum diantara adik-adik yang ada yang bertanya, Ustaz bertanya, kata atau huruf SAY kalau diucapkan apa dek? Say. Pesannya apa? Sayang apa syaiton? Nah, kan belum tahu. Jangan terlalu tergupu-gupu menilai. Aku dipanggil say loh. Say, waduh berbunga-bunga hatiku dipanggil say. Padahal syaiton nirojim. Contoh berikutnya, dek ini pesannya apa? Sarangiung, bukan, ini pesannya harus digerakkan dulu. Apa ini? Duit. Jadi ini bukan cinta, ini duit. Fahami pesannya, itu caranya tidak setengah-setengah. Langsung keseluruhan dan semakin dalam, nggak hanya cukup di luar. Baik, kami persilakan kepada adik-adik untuk mungkin ada yang kita obrolkan, kita sharingkan di sini. Kami persilakan, apakah ada yang bertanya? Oh, Masya Allah, dari Mas. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatah Rahmatullah dari SMP Waged Hasim 4 Surabaya. Izin bertanya Ustadz, dengan perkembangannya zaman yang semakin maju, kita generasi muda dituntut bukan hanya pandai, namun harus cerdas juga. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, bagaimana cara membangun generasi cerdas dan berkualitas sesuai dengan ajaran Nabi? Ya, terima kasih Mas Fatullah dari SMP Wahid Hasim 4. Kalau Rasulullah mendidik sahabat-sahabatnya yang masih kecil, kita ambil satu, yaitu Abdullah bin Abbas. Itu masih kecil sekali, usianya seperti adik-adik ini. Tapi kecerdasannya tinggi. Satu, Dik, minta doa dulu dari orang tua. Saya ulangi lagi, minta doa dari orang tua. Loh kenapa? Satu, Ibnu Abbas itu didoakan oleh Rasulullah. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Jadi apa? Orang yang cerdas. Alasan yang kedua, kenapa kok minta doa ke orang tua? Karena ini wilayah yang jarang diminta langsung. Abi, umi, ayah, bunda, bapak, ibu, tolong doakan aku tetap menjadi orang yang cerdas. Jarang. Mungkin hanya minta doakan aku, selesai. Kenapa? Adik-adik sudah tahu kisahnya. Yang mendapatkan
Air Zam-Zam siapa? Nabi Ismail waktu masih bayi. Tapi yang berusaha ibunya, yang lari Safa Marwa, Ibunda Hajar. Ibunda Hajar ngapain lari Safa Marwa, nyari air. Tapi ketika mengikhtiarkan nggak dapat air itu. Yang dapat malahan padahal Ismail nggak ngapa-ngapain, cuma nangis bayi itu. Tapi dapat air yang dicari oleh Ibunda Hajar. Pertanyaannya, Ibunda Hajar sukses apa tidak? Kesana kemari nyari air tapi nggak dapat air. Sukses? Tidak. Kalau kata kita, tapi hakikatnya sukses. Kenapa? Karena yang dicari oleh Allah langsung ditransfer kepada anaknya. Maka kalau adik sukses, ketahuilah keberhasilan adik sukses bukan semata-mata karena perilaku adik. Bisa jadi karena orang tua yang mengikhtiarkan di malam hari, mendoakan dan lain sebagainya. Maka satu, minta orang tua doa-doa terbaiknya. Kedua adik, gunakan akal ini itu untuk selalu berpikir. Cuma berpikirnya itu jangan menyalahi aturan sebagaimana yang tadi Ustadz sampaikan. Yang ketiga, ini yang paling penting. Apa itu? Ikutkan Allah dalam segala kecerdasan kita. Namanya itu mujahadah. Kalau di bahasa Arab itu jalan itu ada 3. Sirot, torik, sama sabil. Pasti pernah mendengar. Sirotol artinya jalan yang lurus. Torik itu jalan yang banyak. Sabil biasanya pasti mendengar. Jomblo fi sabil. Tahu juga. Karena memang masih jomblo dek ya. Sirot jalan yang lurus. Kalau dari Ketintang ke TVRI jalannya mungkin kurang lebih 7 kilo. Tapi kalau ditarik jalan yang lurus kira-kira tambah jauh apa tambah pendek? Tambah pendek, mungkin 4 km. Cuma kan nabrak berapa rumah? Nah, itu namanya sirot, garis lurus, jalan lurus. Kalau torik jalan banyak. Dari Ketintang menuju TVRI Jawa Timur lewat jalan mana saja? Banyak. Mau lewat Ahmad Yani, kemudian melewati Kutai dan lain sebagainya. Bahkan lewat Malang pun loh masih bisa. Kalau diputer-puterkan. Namanya torik. Tapi yang penting ikutkan Allah dalam usaha kita untuk cerdas. Itu ikutkan Allah. Belajar ikutkan Allah. Niatkan Allah. Hasilnya tawakal sama Allah. Nanti akan dapat sabil jalannya Allah. Kalau di Google Maps, sabil itu banyak jalan, tapi pasti dikasih hanya satu warna biru. Ya kan? Banyak menuju ke TVRI dari tempat adik-adik, tapi satu yang diarahkan berwarna, itu yang disebut dengan sabil. Jalan yang diarahkan oleh Allah. Makanya, Ustaz tutup di sini jawabannya, kalau adik-adik mengusahakan kecerdasan yang selalu diasah, dengan mengikutkan Allah selalu, namanya adalah mujahadah. Mujahadah. Ayatnya surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, sabil. Barang siapa yang bermujahadah, pasti nanti oleh Allah akan tunjukkan jalan yang pas yang membawa kepada kesuksesan dan keberhasilan. Jadi jangan lepaskan mujahadah dalam urusan untuk mencerdaskan kita, selain berpikir dan lain sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Seperti itu. Cukup adik? Oh alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Oh ini dulu mbak ya. Sama-sama mbaknya. Silakan dari SMA Negeri 4 Surabaya. Mati? Ada mic? Oh adik dulu aja. Ya silakan adik aja dulu. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina Dwifa Nur Laila dari SMP Muhammadiyah 11 Surabaya. Kita kan ingin menjadi anak cerdas, tapi kita melihat ada teman kita yang melanggar aturan. Pertanyaannya, bagaimana kita menyikapinya sebagai generasi cerdas? Terima kasih. Terima kasih. Dan ini pertanyaan yang cerdas sekali, Dek ya. Masya Allah. Dari SMP Muhammadiyah 11. Ya, baik. Adik-adik, kita punya tanggung jawab sosial untuk memberitahu kepada teman-teman kita yang mungkin masih belum tahu atau dia tidak baik. Kalau bahasa umumnya kita menasehati. Nah, cuma ketahuilah saat kita menasehati, kita hanya nggak berbicara
benar atau salah. Dia salah, aku benar. Terserah aku mau menasehatin dia. Pokoknya aku yang benar, kamu yang salah. Nggak cukup di situ. Kalau kita ingin menasehati, maka harus ada kata benar dan diikat oleh kata baik. Atau bahasa umumnya gini, di dalam Islam itu ada dua komponen yang penting kesempurnaan Islam. Satu, syariat. Berarti kalau syariat ini berbicara benar atau salah. Hitam atau putih. Pahala atau dosa. Tapi jangan dilupakan ada akhlak. Selain syariat harus ada akhlak. Jangan dihilangkan keduanya. Kalau kita hilangkan pun salah satunya, maka kita menghilangkan kesempurnaan Islam. Contoh nih, akhlak harus diikat oleh syariat. Misalnya, masnya dikasih senyum sama seseorang. Senyuman itu akhlak atau bukan? Akhlak. Tapi kalau akhlak nggak diikat oleh syariat, itu bukan akhlak. Tiba-tiba mas dikasih senyuman sama seorang perempuan. Bukan di tengah jalan, nanti ditabrak. Yang di pinggir jalan, dikasih senyuman mas. Gitu. Itu senyuman yang penuh berkah atau senyuman yang penuh musibah? Musibah. Loh, itu senyuman akhlak, tapi karena berbeda syariatnya, maka itu bukanlah akhlak. Sama halnya syariat harus diikat oleh akhlak. Contoh, adik-adik tahu hukumnya. Kalau kita mau sholat, kita makmum di belakang, apa yang harus kita lakukan supaya punya soft? Kayak yang di mal-mal, imam satu jamaah, kemudian adik datang, jamaah kedua. Yang dilakukan apa? Yang cowok? Oh benar, Masya Allah dari adik ini. Ditepuk. Nah ini mundur. Akhirnya kan jadi soft. Ya. Cuma ini memang sunnahnya seperti itu, syariatnya seperti itu, tapi tolong pada akhlaknya. Kak mundur. Sunnah, pahala, mundur. Mundur. Karena pingin melaksanakan syariat tanpa akhlak dibate. Tanpa akhlak, apa yang terjadi? Langsung gelut katanya gitu. Ini namanya syariat kalau tanpa akhlak nanti bermasalah. Tapi bahkan ada juga tambah masalah. Apa itu? Misalnya adik yang di belakang sini. Ini soft sudah penuh, nggak ada orang lain. Ditepuk, seharusnya kan dia mundur. Ya, pas ditepuk, yang nepuk maju. Yang ini mundur, yang nepuk maju. Yang mundur pasti bingung. Maka disinilah adik-adik kalau ditanya bagaimana ketika kita mau mengingatkan, jangan lepaskan dari kata benar dengan kata baik. Mungkin kita benar, dia salah. Lalu kemudian kita menasehatinya, jangan mengingat aku benar, kamu salah. Akhirnya kita ngomong terserah kita karena kita benar. Tidak, benar harus diikat oleh baik. Syariat harus diikat oleh kata akhlak. Maka caranya bagaimana? Satu yang ingin saya sampaikan, fahami dia kenapa kok seperti itu. Kenapa dia salah? Kenapa dia melakukan itu? Kenapa Ustadz sampai saat ini kalau berdakwah di teman-teman yang kalau saya sebut sih anti mainstream. Faham anti mainstream yang tidak biasa. Ustadz berdakwah ke teman-teman maaf bandar narkoba. Kepada teman-teman yang maaf AIDS dan lain sebagainya. Maka tagline-nya Ustadz tertarik lalu menarik. Tertarik lalu menarik. Ustadz mau berdakwah ke anak-anak game online, maka Ustadz harus tertarik. Anak game online itu mainannya apa dulu? Istilah-istilahnya apa dulu? Seperti apa dan lain sebagainya. Tapi Ustadz pelajari, nggak bisa-bisa Ustadz. Ustadz belajar game online, PUBG, kemudian apa lagi dek? Loh itu loh, Bapak Ibu Guru tahu semuanya, anak-anak kita. Tapi Ustadz belajar PES, bisa dek. Segitiga, bulat, kotak, bisa Ustadz. Ya, kalau mau mabar silahkan. Kalau mau dakwai ke teman-teman futsal, Ustadz belajar futsal. Pada titik inilah akhirnya Ustadz bisa memahami. Ketika memahami, kita tidak salah dalam menasehati. Jangan kata-kata benar menutupi, menghilangkan kata baik. Maka sampaikan dengan cara yang baik. Kenapa? Dengan itulah hati akan tersentuh dengan hati. Itu wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir mungkin ada satu, silakan Mbak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina dari SMA Negeri 4 Surabaya. Di sini pertanyaan saya adalah bagaimana generasi muslim zaman sekarang dapat mengoptimalkan potensi mereka dan menggunakan akhlak mereka sebaik mungkin agar bisa memberikan manfaat bagi banyak orang menurut Ustadz sendiri. Terima kasih. Terima kasih Mbak dari SMA Negeri 4 Surabaya. Mengoptimalisasi kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh generasi muslim untuk saat ini. Teman-teman, tidak hanya cerdas dalam hal kita berpikir, tetapi anak remaja, pemuda itu cerdas dalam memilah, memisah. Satu, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Tidak cukup di situ. Anak remaja harus cerdas untuk bisa memilih mana yang baik untuk dirinya. Karena tiap orang baik itu juga bisa berbeda. Tetapi yang menarik adalah anak remaja itu harus bisa inovatif dan kreatif. Kenapa? Karena yang namanya anak remaja, kalau istilah sekarang namanya gaul. Namanya gaul artinya mengikuti zaman. Dan setiap yang mengikuti zaman pasti akan ada perubahan. Tapi uniknya dan anehnya ada satu yang tidak pernah berubah, tetapi itu selalu menjadi solusi kita. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran dari 14 abad yang lalu sampai sekarang nggak ada perubahan. Berarti Al-Quran tidak mengikuti zaman. Karena yang mengikuti zaman harus berubah. Al-Quran nggak pernah berubah. Tapi fungsinya Al-Quran masih tetap menjadi solusi. Berarti apa kata kuncinya? Al-Quran tidak pernah mengikuti zaman, tetapi zaman yang mengikuti Al-Quran. Maka kalau saya ditanya, gaul itu bagaimana? Ya langsung saja, nggak usah ikuti zaman, ikuti tuannya zaman, yaitu Al-Quran. Di situ banyak sisi inovasi-inovasi yang adik kalau pelajari, semuanya akan muncul. Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, semuanya berasal dari Al-Quran. Pelajari dari Al-Quran, akan muncul inovasi-inovasi kebaikan untuk generasi muda saat ini. Allahu a'lam bishawab. Baik, itu yang terakhir. Cukup ya Mbak ya? Semoga memuaskan jawaban. Kalau belum puas, ya nanti kita berbincang lagi. Baik teman-teman yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah sebuah closing yang ingin Ustadz sampaikan dalam hal generasi cerdas. Ketahuilah, kecerdasan itu di akal. Tetapi semua yang kita awali dari akal bukan untuk memenangkan akal, tetapi untuk memenangkan hati. Seorang guru menasehati, memberi ilmu kepada muridnya bukan untuk memenangkan logikanya, tetapi untuk memenangkan hati. Islam pun hadir dengan Al-Quran, dengan sunnah, pemahaman yang mendalam, bukan untuk memenangkan logika, tetapi memenangkan saat itu hati-hatinya orang-orang Quraisy. Maka ikatlah selalu akal kecerdasan kita dengan hati-hati kita yang bersih. Caranya satu, pesan Ustadz, quotes yang mungkin bisa dijadikan status oleh teman-teman di sini. Dengan hati, berinteraksilah dengan banyak hati. Tapi ingat, hati-hati jangan sampai menyakiti hati. Dengan hati, berinteraksilah dengan banyak hati, bertemanlah. Tetapi ingat, hati-hati, jangan sampai menyakiti hati. Itulah sebuah generasi yang cerdas menggunakan ini dan juga kemudian memenangkan hati. Mari kita bermunajat kepada Allah sejenak, berharap pinta kepada Allah. Semoga Allah mampukan dan maukan Allah agar kita menjadi generasi yang terbaik untuk i'laan li kalimatillah ini dengan kecerdasan yang kita miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma alif baina qulubina ya Allah bi ni'matil iman wa bi ni'matil Islam wa bi ni'matil ukhuwah islamiyah. Allahumma antar razzaq, Allahumma rzuqna ya Allah ilman nafi'ah wa fahman jayyida wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil hurmati dawam fiha subhanakallah wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.